Sosok hantu penunggu kebun. Pada suatu hari, ada seorang bapak yang bernama Tono. Bapak Tono adalah seorang petani cabai. Pada suatu hari dimulainya kisah horor Bapak Tono. Bapak Tono dan anaknya yang bernama Nano beraktivitas seperti biasa di kebun cabai miliknya. Dia bersama Nano membersihkan rumput di kebun cabai sekitar jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Setelah selesai membersihkan rumput di kebun mereka beristirahat sambil menyantap makan siang di sebuah pondok milik Bapak Tono. Sekira jam 1 siang, Bapak Tono meminta Tono untuk pulang duluan, dikarenakan Tono harus mengantarkan adiknya yang sekolah sore. Setelah itu, Bapak Tono melanjutkan membersihkan kebun cabai miliknya. Tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Disinilah kejadian horor itu dimulai. Pada saat waktu hampir jam 6, Bapak Tono akan menyiram cabai miliknya. Namun tiba-tiba ada yang berbicara dari kejauhan. Hei sudah. Namun Pak Tono tidak menghiraukan karena dia beranggapan itu hanya halusinasinya. Namun saat dia meneruskan pekerjaannya lagi, tiba-tiba ada sesuatu seperti menepuk pundaknya. Lalu dengan rasa was-was, dia menyudahi menyiram cabainya dan kembali ke pondok, lalu bersiap akan pulang. Tapi tiba-tiba motor yang dia pakai tidak bisa menyala. Lalu dia memutuskan untuk menginap di pondok miliknya. Tidak lupa dia mengirim pesan ke Nano melalui handphonenya bahwa dia tidak pulang dan meminta Tono besok untuk menjemputnya. Pada malam hari sekitar jam 8 malam. Tiba-tiba terdengar suara atap pondoknya seperti ada sesuatu yang berjalan. Dengan rasa was-was, Pak Tono keluar memakai obor miliknya untuk melihat apa yang menginjak atap pondoknya namun tidak ada apa-apa. Pak Tono kembali masuk ke dalam pondok. Lalu terdengar suara dinding papan yang rapus, seperti ada yang menggesek-gesek, dan tiba-tiba muncul sesosok makhluk kelapa tanpa badan yang masuk ke dalam pondoknya tepat di sudut atas pondok. Terlihat kepala itu dan usus yang terjuntai penuh dengan darah. Pak Tono pun tak bisa bergerak seketika merasakan ketakutan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya lemah. Makhluk itu pun bergerak ke kanan dan ke kiri sambil melihat Bapak Tono. Lalu Pak Tono sampai menutupi kepalanya menggunakan sarung dan ketakutan. Setelah beberapa menit, Pak Tono melihat keluar sarung, tiba-tiba makhluk tanpa badan itu menghadap persis di depan wajahnya. Pak Tono sampai pingsan. Setelah pingsan beberapa menit, lalu Pak Tono tersadar kembali dan melihat makhluk tanpa badan itu masih bergelantungan di atap pondok miliknya. Lalu Pak Tono bersujud membaca semua ayat-ayat yang dia bisa. Sampailah terdengar suara adzan subuh dan tiba-tiba makhluk tanpa badan itu pun menghilang. Tanpa pikir panjang, Pak Tono pun langsung pulang berlari tanpa menunggu dijemput oleh Nano. Itulah tadi cerita horor kisah.